Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alvina Rahmawati, Anissa Dharma, Arina Sakabila, Kurnia Putri, dan Nadia Dianti ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu terkait dengan permasalahan Indonesia dalam perang dagang. Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia, yaitu yang pertama, perang dagang Indonesia dengan Uni Eropa. Indonesia digugat oleh Uni Eropa terkait dengan kasus nikel dengan Uni Eropa. Indonesia harus melawan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Terdapat dua masalah, yakni yang pertama adalah kasus GS 592, yaitu masalah nikel dan diskriminasi sawit melalui aturan Red 2. Perang dagang yang telah terjadi beberapa tahun lalu, misalnya di tahun 2019, Kementerian Perdagangan Indonesia sudah melakukan gugatan ke Uni Eropa melalui WTO terkait dengan diskriminasi sawit yang tercantum melalui aturan Red 2 dengan poin sebagai berikut. Yang pertama yaitu rencana pemberhentian pemakaian minyak sawit sebagai bahan bakar hayati. Dan poin yang kedua yaitu adalah kebijakan-kebijakan yang membatasi akses pasar minyak kelapa sawit. Karena dengan membatasi kelapa sawit Indonesia akan berdampak pada turunnya jumlah ekspor minyak kelapa sawit dan menurunnya citra kelapa sawit Indonesia di pasar global. Kemudian gugatan yang kedua yaitu gugatan Uni Eropa terkait nikel di tahun 2019. Pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk memperlakukan pembatasan ekspor nikel. Pembatasan ini bertujuan untuk menaikkan nilai atau value terhadap komoditas ekspor dan menjadikannya sebagai barang ekspor terjadi. Tetapi hal ini akan merugikan Uni Eropa karena Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia, di mana industri Uni Eropa membutuhkan banyak nikel dari Indonesia. Sehingga pembatasan ini akan mempengaruhi harga nikel di dunia dan dikhawatirkan Uni Eropa akan berdampak pada industrinya. Komisi Uni Eropa membuat langkah keputusan gugatan karena dalam aturan WTO jelas tertera bahwa tidak boleh memberhentikan atau membatasi ekspor bahan baku. Eropa menggugat Indonesia terkait pembatasan ekspor mineral khususnya nikel, biji besi, kromium yang digunakan dalam industri stainless steel. Selanjutnya, perang dagang antara Indonesia dan Filipina. Filipina mengambil langkah proteksi bagi negaranya sebagai bentuk balasan terhadap pembatasan ekspor produk seperti pisang, bawang merah yang dilakukan oleh Indonesia. Langkah yang dilakukan oleh Filipina itu dengan mengenakan biaya tambahan bagi beberapa produk Indonesia agar bisa masuk ke pasar Filipina. Dan juga pada tahun 2019, Filipina juga membatasi impor minyak sawit mentah dan kopi untuk mencegah banyaknya persediaan minyak kelapa sawit di pasar lokal Filipina. Oleh sebab itu terjadilah defisit neraca perdagangan antara Indonesia dengan Filipina. Oleh karena masalah tersebut, Indonesia terus mempertimbangkan titik temu yang saling menguntungkan. Tetapi titik temu tersebut juga belum ditemukan. Hingga pada akhirnya pada tahun 2020, Filipina membuat peraturan baru yaitu membuat bea masuk untuk produk otomotif sebesar 70.000 peso atau setara dengan 20,2 juta per mobil penumpang impor dan 110.000 peso atau setara dengan 31,8 juta per mobil niaga ringan. Padahal seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara pengekspor mobil terbesar ke Filipina. Oleh karena peraturan bea masuk tersebut, sehingga Indonesia sangat terdampak dalam penjualannya. Selanjutnya adalah pendapat tentang aturan yang ditetapkan masing-masing negara yang menyebabkan sengketa dagang. Yang pertama yaitu gugatan Indonesia tentang kelapa sawit. Next slide. Ketentuan yang akan mempengaruhi penggunaan sawit dalam bahan bakar di Uni Eropa yaitu yang pertama, Red 2 menetapkan kewajiban Uni Eropa untuk memenuhi target 14% energi terbarukan pada sektor transportasi sebagai bagian dari target total energi terbarukan sebesar 32% pada tahun 2030.
Yang kedua, pada tahun 2020 sampai 2023, perhitungan bahan bakar nabati yang berisiko tinggi, indirect land atau high risk ILAC, dibatasi maksimum sebesar konsumsi pada tahun 2019. Yang ketiga, untuk komoditas yang berisiko rendah, indirect land use change atau low risk ILAC, dibatasi sebesar konsumsi pada tahun 2020 dengan batas maksimum 7% dari total konsumsi biofuel. Yang keempat, mulai Januari 2024, kalkulasi untuk komoditas yang berisiko tinggi, indirect land use change atau high risk ILAC diturunkan bertahap sampai 0% pada tahun 2030. Menurut pendapat kami, penggunaan minyak sawit di Uni Eropa akan terus dikurangi hingga mencapai 0 pada tahun 2020 sesuai dengan tujuan RED II. Oleh karena itu, pemberlakuan aturan Uni Eropa ini akan sangat mempengaruhi industri sawit Indonesia sebagai negara penghasil dan pengekspor sawit terbesar di dunia. Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap mendiskriminasikan produk kelapa sawit karena membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis minyak kelapa sawit. Diskriminasi yang dimaksud berdampak negatif terhadap ekspor produk kelapa sawit Indonesia di pasar Uni Eropa dan juga dapat memberikan citra yang buruk untuk produk kelapa sawit di perdagangan global. Next. Gugatan Uni Eropa tentang nikel. Pasal 9 ayat 1 GATT terkait larangan pembatasan ekspor dan impor. Pasal 3.1 B Agreement on Subsidy and Countervailing Measures mengenai subsidi yang dilarang. Pasal 10 ayat 1 GATT mengenai pelanggaran kewajiban transparansi peraturan. Menurut pendapat kami, kebijakan yang diputuskan pada tahun lalu dan berlaku efektif pada 1 Januari 2020 itu dianggap tidak adil oleh Eropa karena membatasi akses produsen di Eropa terhadap biji nikel dan telah menyulitkan pihak Uni Eropa untuk bisa berkompetisi dalam industri baja di dunia. Khususnya kebijakan terkait produk biji nikel yang menjadi bahan baku dari stainless steel. Eropa kemudian menggugat kebijakan Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada November 2019. Protes tersebut dinilai tidak lepas dari persaingan bisnis, apalagi jika melihat ke depan, mobil listrik yang menggunakan lithium baterai akan menjadi kebutuhan umum masyarakat di masa depan saat dunia memasuki era kendaraan listrik. Next. Good. Berikutnya, bagaimana pendapat kelompok terkait dengan permasalahan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Menurut kelompok kami, sengketa dagang antara Indonesia dengan Uni Eropa ini akan menimbulkan pengaruh yang negatif kepada kedua belah pihak. Tapi menurut kami juga hal ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia dan Uni Eropa adalah suatu tindakan yang wajar dalam rangka membela kepentingan dalam negerinya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam video tersebut bahwa perdagangan antara Indonesia dengan Uni Eropa saling melengkapi, di mana impor utama Uni Eropa dari Indonesia merupakan hasil alam seperti minyak kelapa sawit, nikel, dan lain sebagainya. Uni Eropa bahkan mengakui kelapa sawit asal Indonesia memiliki kualitas dan kuantitas sebagai penghasil minyak nabati terbaik. Di Uni Eropa sendiri, Indonesia telah menjadi eksportir kedua terbesar untuk industri baja wilayah itu. Data tersebut menunjukkan bahwa Uni Eropa memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap ekspor nikel Indonesia. Dengan adanya pembatasan ekspor nikel dan baja ini, Uni Eropa menganggap bahwa kebijakan Indonesia tersebut telah menyulitkan industri stainless steel di wilayah negara tersebut untuk berkompetensi dengan industri baja dunia, sedangkan Uni Eropa sendiri membuat kebijakan yaitu melarang penggunaan minyak sawit di negaranya atas alasan risiko yang tinggi. Ini dianggap telah mendiskriminasi akses pasar minyak kelapa sawit dan juga biodiesel Indonesia yang berdampak ekspor kelapa sawit Indonesia di pasar Eropa ini menjadi negatif dan di sisi lain citra produk kelapa sawit juga dapat memburuk di perdagangan global. Tidak hanya itu, alasan Uni Eropa meminta Indonesia untuk tetap mengekspor biji nikel karena
karena industri ini menjadi sumber pendapatan bagi 30.000 pekerja langsung dan 200.000 pekerja tidak langsung. Namun mereka lupa bahwa kebijakan diskriminasi sawit di Uni Eropa berpotensi merugikan dan menurunkan kesejahteraan 3 juta petani sawit dan juga 17 juta tenaga kerja tak langsung pada industri sawit di Indonesia. Sedangkan dari sisi Indonesia akan berdampak pada tertutupnya akses pasar atas komoditi tersebut. Selain itu juga akan berdampak pada keseimbangan aktivitas ekonomi negara. Hal ini akan sangat mempengaruhi terhadap penurunan ekspor Indonesia dan juga itu berarti devisa negara akan ikut menurun juga. Padahal ekspor adalah andalan sumber devisa bagi negara yang memiliki sistem ekonomi terbuka seperti Indonesia. Semakin banyak barang atau jasa yang diekspor, maka jumlah devisa negara akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Jadi pada intinya sebenarnya antara Indonesia dan juga Uni Eropa ini saling membutuhkan satu sama lain. Indonesia perlu keadilan dalam konteks diskriminasi minyak kelapa sawit Indonesia agar tetap dapat diekspor ke Uni Eropa. Hal ini tentu akan membantu Indonesia dalam meningkatkan volume ekspor serta devisa negara. Sedangkan bagi Uni Eropa, mereka membutuhkan peningkatan ekspor nikel dari Indonesia. Hal ini tentu saja sulit karena kebijakan tersebut dibutuhkan untuk melindungi negaranya masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.